yang bermuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kita ketemu lagi dalam materi kuliah etika bisnis. Ini adalah pertemuan yang ke-14 dan nanti ini sudah mendekati akhir ya, sehingga saya Pak Samsul akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan etika, yang mana ini adalah kehidupan di dalam perilaku kita sehari-hari di dalam berorganisasi. Nah, kita coba untuk mengawali dengan kalimat etika ya. Ini sedikit akan request ya, bahwa etika ini merupakan suatu keyakinan ya terhadap tindakan yang benar dan yang salah, yang dapat mempengaruhi aktivitas lainnya. Jadi etika ini dapat berbeda antara satu individu dengan individu lain karena dipengaruhi oleh keyakinan, budaya, dan sosial. Dan perlu diketahui bahwa etika ini terkait dengan beberapa hal. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan sehari-hari, yang namanya manusia itu punya keyakinan berbeda, juga punya budaya yang beda, sehingga di mana kita berpijak itu tergantung budayanya ya. Nah, kita harus mengetahui mana ya yang etis dan mana yang tidak etis itu ya. Nah, coba kita perilaku etis adalah sebuah perilaku yang sesuai dengan norma ya, sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Jadi kalau kita berlaku baik, maka kita sesuai dengan aturan atau sistem di lingkungan itu, di mana sosial itu, maka kita disebut orang yang berbuat etis atau perilaku etis. Kemudian kalau perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam lingkungan itu. Jadi kalau baik itu disebut etis, kalau kurang baik itu disebut tidak etis. Nah itu ya, sehingga kita sedar ini merupakan sebuah kesimpulan sebenarnya. Jadi kalau orang itu berlaku etis, berarti mereka sesuai dengan norma. Kalau mereka tidak berlaku etis, maka tidak sesuai dengan norma yang ada. Norma adalah sebuah sistem ya, sistem atau aturan. Kemudian kalau disambungkan dengan etika bisnis, maka merupakan perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh karyawan atau organisasi tersebut. Jadi kalau tadi saya pisahkan itu kehidupan, tetapi kalau dikaitkan dengan perilaku organisasi, maka etis tidak etis itu dilakukan sebuah komponen satu organisasi antara lain karyawan dan lain sebagainya. Kemudian apa yang mempengaruhi perilaku etis ya, etika? Yang pertama, perilaku etika seseorang dalam menjalankan bisnis itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Yang pertama adalah perbedaan budaya. Perilaku bisnis itu dipengaruhi ya oleh budaya. Jadi bisnis dari orang Indonesia tentu saja berbeda dengan negara lain atau India ya, atau yang mana saja. Jadi tergantung. Jadi kalau misalkan di Indonesia di dalam bisnis dengan negara yang lain itu berbeda. Jadi kalau Anda lihat di YouTube ya bagaimana cara bisnis orang India, cara orang Indonesia, ya jelas hal-hal yang kecil saja, ya hal-hal yang kecil, misalkan tentang kuliner, ya
itu beda jauh ya dengan India dengan Indonesia. Nah, Jepang itu lebih kuat kualitas ya. Nah, jadi perilaku etis itu yang pertama dipengaruhi oleh budaya. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh pengetahuan ya. Semakin banyak hal yang diketahui seseorang, semakin baik seseorang memahami suatu situasi, maka semakin baik pula orang tersebut membuat keputusan keputusan yang etis ya. Kemudian ketidaktahuan bukanlah alasan yang dapat diterima dalam pandangan hukum, termasuk secara etika. Jadi kualitas pengetahuan itu sangat mempengaruhi melakukan sebuah perlakuan yang etis atau tidak etis. Nah, etika itu melakukan sistem. Jadi misal, tetapi ketika orang itu pengetahuannya kurang, maka ini tidak bisa menjadi dasar ya bahwa karena saya tidak mengerti. Karena apa? Norma itu adalah sebuah hukum yang harus ditaati. Jadi nggak bisa kita misalkan saya nggak tahu ya itu kan. Oleh karena itu di dalam pengelolaan sebuah usaha kita harus komplit ya. Tetapi lama kelamaan kita mengetahui bahwa kalau kita berbuat tidak etis, maka hal ini akan mempengaruhi pada jiwa kita. Ya, makanya di dalam kehidupan sehari-hari secara individu saja kita harus memperlakukan orang dengan baik. Kalau kita memperlakukan orang dengan baik, maka orang lain itu akan memperlakukan kita dengan baik, gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga ya, yang terakhir ini perilaku organisasi. Ada 3 yang mempengaruhi. Yang pertama adalah budaya, yang ketiga adalah pengetahuan, dan yang kedua adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah perilaku organisasi. Dasar etika bisnis adalah bersifat kesadaran etis dan meliputi standar perilaku untuk menghindari pelanggaran etika. Banyak perusahaan secara proaktif mengembangkan program-program untuk memperbaiki perilaku etika karyawan. Nah, jadi yang ketiga dipengaruhi perilaku organisasi. Kalau sudah di dalam organisasi, karena satu organisasi adalah organ ya, satu kesatuan ya, satu kesatuan yang mempunyai tugas masing-masing, dikomandoi seorang manajer, maka kalau ini sudah diperlakukan, sudah bagus di dalam melaksanakan organisasinya, maka secara otomatis mereka akan berbuat etis, gitu ya. Nah, ini sekarang, bagaimana membentuk sebuah organisasi yang etis? Maka proaktif dari organisasi atau perusahaan itu sangat penting, sehingga kita harus mengadakan standar SOP-nya, aturannya, sistemnya dalam perusahaan itu untuk berbuat baik, berbuat etis, baik itu ke dalam maupun ke luar. Sehingga kita sebut di dalam standar operasional prosedur, ya, harus tegas, sehingga mereka akan kena sistem secara tidak langsung. Etika itu akan berlaku dengan baik. Itulah adik sekalian yang berbahagia yang disampaikan oleh Pak Samsul, dan mudah-mudahan Anda sukses ya. Tentu harapannya Pak Samsul, setelah Anda mengetahui etika bisnis, maka etika bisnis ini bisa diberlakukan ketika Anda menjadi seorang pengusaha, Anda seorang marketing, apapun, atau secara pribadi individu. Maka berbuatlah baik kepada orang lain, berbuatlah etika. Kita budaya timur, orang Indonesia punya etika yang bagus, karena nenek moyang kita sudah menanamkan budaya yang bagus, sehingga kita tinggal benih-benih itu sudah ada ya. Jadi semangat terus. Maka kalau Anda ingin sukses, maka kita harus kerja keras dengan memakai etika. Saya kira itu, terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.